Terlihat Jinong dihampiri oleh seseorang yang bernama Suanji. Ia berasal dari suku Xiaoyan dan bekerja sama dengan suku Wu Jianmen. Alasan ia datang ke sana untuk memberikan obat kepada Jinong yang diketahui sedang terluka. Sebelum pergi, sesaat Suanji menyentuh tubuhnya dan mengambil sehelai rambut milik Jinong, dan setelah itu ia meninggalkan tempat itu. 打扰了。 Ternyata ia menggunakan rambut tersebut untuk dibakar, dan terkuak sebuah fakta kalau Jinong merupakan keturunan asli dari suku Xiaoyan. Pencarian Suanji selama ini akhirnya membuahkan hasil. Lalu Jinong dipanggil dan dipinta untuk hormat kepada papan nisan di sana yang dikatakan itu merupakan milik ayahnya. Jinong sempat ragu karena yang ia tahu sejak kecil ia yatim piatu dan tidak memiliki orang tua. Suanji lalu membuktikan dan ia disuruh untuk memegang batu nisan di sana. Yang seketika Jinong melihat masa lalu dari kedua orang tuanya. Dikala itu, ibunya baru saja melahirkan dirinya. Di sana juga terdapat Suanji. Kedua orang tuanya ini merupakan pemimpin suku Xiaoyan. Suanji sebagai guru kedua orang tuanya. Namun sayang dikala itu orang tuanya harus tewas dan pembunuhnya merupakan pemimpin suku Ji, alias ayahnya Jining. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Jinong sangat bersedih bercampur kesal karena baru mengetahuinya. Suanji meminta Jinong untuk membalaskan dendam kepada suku Ji dan membangkitkan kembali suku Xiaoyan supaya kematian kedua orang tuanya itu tidak sia-sia. Ia bersedia menjadi guru dan kakeknya yang akan mengajari ia ilmu bela diri. Alhasil, Jinong bersedia dan ia bersumpah akan membalaskan kematian kedua orang tuanya kepada suku Ji. Di waktu bersamaan, Jining berlari keluar sekolah yang dilihat oleh Lata. Ia menyadari Jining hendak pergi ke suku Wu Jianmen karena diketahui Jinong telah bergabung dengan suku tersebut. Sementara itu, Jinong menceritakan semuanya kepada Julian dan ia saat ini membenci suku Ji. Julian mencoba menenangkannya dan ia tidak boleh percaya 100% mengenai kebenaran tersebut sebelum ia menyelidikinya. Apabila memang benar suku Ji yang membunuh kedua orang tuanya, Jining tentu saja tidak bersalah dan Jinong tidak boleh membunuh Jining yang merupakan saudaranya sendiri. Perkataan Julian membuat hatinya sedikit terbuka dan akan mencoba menyelidikinya terlebih dahulu sebelum bertindak. Jining akhirnya tiba di gerbang suku Wu Jianmen. Di sana ia meminta mereka untuk melepaskan Jinong. Tong bersama Suyi menjawab mereka tidak pernah memaksanya, melainkan Jinong sendiri yang memang mau masuk ke dalam suku Wu Jianmen. Namun tetap saja Jining tidak percaya dan tetap memaksa ingin masuk ke dalam untuk membawa saudaranya pergi. Pertarungan singkat pun terjadi di sana. Dan tak lama kemudian, Dongki langsung keluar dan segera melumpuhkan Jining. Di saat ia melihat Dongki, Jining sesaat mengingat perkataan ibunya sebelum meninggal. Kalau yang menusuk ibunya itu merupakan orang-orang dari suku Wu Jianmen. Oleh karena itu, ia pun menjadi dendam dan hendak membunuhnya. Sesaat, Yu'er datang ke sana dan melempar bom asap supaya bisa membawa Jining untuk kabur. Dongki sekilas melihat wanita di hadapannya tadi seperti Nanjun, kekasihnya yang telah lama meninggal. Karena merasa penasaran, ia memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki siapa wanita tersebut. Jining dibawa ke pinggir sungai dan Yu'er memintanya untuk menunggu di sana, sementara ia akan pergi mencari obat untuk menyembuhkan lukanya.
Setelah ia pergi, tiba-tiba Dongki datang ke sana dan bertanya mengenai wanita yang bersama dengan Jining sebelumnya. Tentu saja ia tidak mau menjawab dan Jining berusaha menyerangnya. Dari arah belakang, Jinong datang menghalangi jalannya dan berusaha untuk melawan. Melihatnya di sana, Jining mencoba membawa saudaranya untuk pulang dan tidak usah bergabung dengan suku Wu Jianmen. Jinong menolak ajakannya dan ia justru menodongkan pedangnya sambil berkata kalau saat ini ia memutuskan hubungan persaudaraan mereka. Tak lama kemudian, Yu-er datang ke sana. Dugaan Dongki ternyata benar. Nanjun, kekasihnya itu, memiliki wajah yang mirip seperti Yu-er. Ia pun sangat tidak menyangka. Oleh karena itu, ia membiarkan mereka berdua untuk pergi dari sana. Yu-er segera membawa Jining meninggalkan tempat tersebut. Dongki lalu menemui Raja Dewa. Ia berterus terang kalau sekarang ia tidak akan mau membantunya lagi dan kembali ke jalan yang benar untuk mengurusi bisnis suku Wu Jianmen miliknya. Raja Dewa menjadi murka dengan ucapannya tersebut dan tidak akan mau membantunya mencari reinkarnasi Nanjun. Dongki lalu tertawa sambil menjawab kalau ia sudah menemukan reinkarnasi Nanjun yang berada di tubuh Yu-er dan mulai hari ini ia tidak akan mau membantu Raja Dewa lagi. Ia lalu kembali ke suku Wu Jianmen sambil memegang biodata milik Yu-er. Di saat ia baca, Yu-er merupakan satu-satunya penerus dari suku Fang. Sontak hal itu membuatnya terkejut karena yang menghancurkan suku Fang saat 23 tahun yang lalu merupakan atas perintah darinya. Sementara di tempat lain, Jining merasa dirinya tidak berguna. Padahal Dongki tepat di hadapannya, namun ia masih belum mampu untuk membalaskan dendam. Maka dari itu ia ingin berlatih dengan keras supaya menjadi kuat. Yu-er tidak menahannya dan membiarkan ia berlatih. Ia lalu tak sengaja bertemu dengan Lukman yang bertanya mengenai keberadaan Jining. Yu-er menjawab Jining sedang berlatih pedang. Sesaat Lukman berkata ada satu cara untuk membuat Jining bisa mempercepat ilmu bela dirinya, yaitu berlatih pedang berpasangan. Namun cara itu tidak mudah. Kebanyakan orang pasti akan gagal. Namun apabila berhasil, maka latihan pedang berpasangan dapat menciptakan sebuah jurus atau teknik baru yang belum pernah ada. Mendengarkan hal itu, Yu-er kembali menemui Jining dan langsung menemaninya berlatih pedang. Siapa sangka hal itu ternyata berhasil. Mereka berdua tidak sengaja menciptakan teknik berpedang yang baru, hasil ciptaan mereka. Dari kejauhan, seorang pria misterius yang kita panggil saja Sugiono sedang mengintip. Setelah selesai berlatih, Jining menyadari kalau pedang Beiming miliknya dan pedang Nangong milik Yu-er merupakan sepasang pedang. Maka dari itu, mereka berhasil melakukan latihan pedang berpasangan. Sugiono rupanya orang suruhan dari Raja Dewa. Ia datang ke sana untuk melaporkan perkembangan Jining yang tak lain merupakan benih yang diturunkan oleh Dewa Nuwa. Sugiono meminta Raja Dewa untuk tak usah khawatir, karena kedepannya ia akan mengontrol pikiran Jining supaya menjadi bagian dari mereka. Setelah itu, Jining dipanggil oleh Lata dan ia berkata ingin mempertemukan Jining dengan seseorang. Rupanya Lata membawa ia bertemu dengan Bunga. Di sana Bunga mengatakan kalau ia berasal dari suku Yuchi dan merupakan sepupunya Jining.
Sontak perkataannya itu membuat Jining teringat. Sebelum ibunya meninggal, juga sempat berkata kalau ia memiliki sepupu di luar sana yang masih selamat. Untuk membuktikan semuanya itu, Lata mengambil masing-masing darah mereka yang mulai disatukan. Saat diuji coba, ternyata hal itu benar dan Bunga beserta Jining memang sedarah, yang membuktikan mereka keturunan asli dari suku Yuchi. Pertemuan tersebut membuat Jining merasa senang. Akhirnya ia tidak sendirian, yang tersisa dari suku Yuchi. Bunga juga mengatakan hal yang sama sepertinya. Sesaat, Bunga meminta Jining untuk tetap bersekolah supaya menjadi kuat. Masalah balas dendam, serahkan saja urusan itu kepadanya. Lalu setelah itu, Jining dibawa oleh Melati untuk menembus portal supaya bisa langsung menemui Jinong. Di sana ia meminta penjelasan mengapa ia berada di suku Wu Jianmen. Jinong menjelaskan, di saat suku Ji mencampakkannya dan ia hampir mati, suku Wu Jianmen yang datang membantunya dan memberikan ia tempat. Hingga sekarang ia memiliki posisi yang sangat tinggi di suku tersebut. Di sini Jinong tidak mau menceritakan kalau ayahnya Jining merupakan orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Ia pun terus merahasiakan hal tersebut dan mengusirnya dari sana. Mulai detik ini, Jinong mengatakan mereka bukan saudara lagi, melainkan musuh apabila bertemu di medan perang. Singkat cerita, dalam kondisi bersedih, Jining sesaat diserang oleh pria misterius yang tak lain adalah Sugiono. Sesuai janjinya kepada Raja Dewa, Sugiono memasukkan jiwa jahat ke dalam tubuh Jining supaya bisa dikendalikan. Alhasil, Jining yang kembali ke sekolah langsung menyerang Muzi dan Lata secara membabi buta. Menyadari ada yang tidak beres, mereka berdua pergi dari sana untuk melapor kepada guru. Namun saat tiba di sekolah, Jining terus saja mengejar dan menyerang mereka. Tak lama kemudian, Yu-er datang ke sana untuk menyadarkan Jining. Mereka berdua pun terlibat perkelahian, yang mengakibatkan Yu-er menjadi terluka. Setelah menusuknya dengan pedang itu, seketika Jining langsung sadar kembali. Ia pun dengan cepat membawanya pergi untuk disembuhkan. Kepala sekolah lalu berusaha menyembuhkannya. Sementara guru Feng bertanya apa yang terjadi. Jining menjelaskan ia juga tidak tahu. Ia merasa seperti dikendalikan oleh seseorang. Dan sebelum itu terjadi, ia juga sempat bertemu dengan seorang pria misterius yang seketika menyerangnya. Dan setelah itu ia sudah tidak tahu apa-apa lagi. Yu-er akhirnya berhasil disembuhkan. Kepala sekolah meminta Jining untuk mengantarnya kembali ke kamar. Setelah mereka pergi, kepala sekolah berkata kalau Jining dikendalikan oleh jiwa jahat. Pria misterius ini pasti anak buah dari Raja Dewa. Saat berada di kamar, Jining terus meminta maaf mengenai apa yang terjadi. Yu-er tidak menyalahkannya, karena bagaimanapun juga semuanya ini merupakan kecelakaan. Jining menjadi senang dan memeluknya. Seketika, penyakit Yu-er kambuh kembali, karena sebelumnya ia tidak boleh menggunakan hatinya untuk mencintai seseorang, karena akan membuat penyakitnya menjadi kambuh. Tak lama kemudian, Sugiono datang ke sana sambil berpesan Jining harus ikut bersamanya untuk melayani Raja Dewa. Apabila ia menolak, maka semua orang-orang terdekatnya akan dibunuh. Kepala sekolah datang tepat waktu dan Sugiono langsung melarikan diri. Kepala sekolah mencoba mengejar namun ia gagal.
Di sana ia meminta guru Feng dan guru Chan untuk memperketat penjagaan wilayah sekolah. Jangan sampai pria misterius tadi masuk lagi dan mengganggu pikiran Jining. 好了，我暂且放。 Sugiono kembali dan melaporkan hasilnya kepada Raja Dewa. Ia berkata Jining sudah ia kendalikan sebelumnya, namun jiwa jahat yang ia masukkan bisa dihilangkan oleh Jining. Memang benar, Jining memiliki kekuatan yang sangat luar biasa di dalam tubuhnya yang belum disadari olehnya sendiri. Mereka harus bisa membuat Jining bekerja untuk mereka sebelum Jining menyadari kekuatan terpendam di tubuhnya. Lalu Raja Dewa memerintahkan Sugiono untuk mengumpulkan jiwa siluman karena saat ini energinya sudah mau habis dan ia tidak mau mati di dalam goa tersebut apalagi dalam posisi tersegel. Sugiono menjawab kalau ia sudah mengumpulkan jiwa siluman yang sangat banyak yang ia letakkan di Gunung Tianbo. Singkat cerita, Suanji memanggil Jinong untuk menanyakan perkembangannya saat ini. Jinong menjawab kalau ia sudah memutuskan hubungannya dengan Jining. Suanji menjadi marah karena ia melakukan tindakan seperti itu. Seharusnya Jinong tidak usah menjauhi Jining. Mereka bisa memanfaatkan Jining supaya bisa membalaskan dendam kepada suku Ji. Oleh karena itu, Suanji memberikan ia seorang pengawal cantik yang bertugas untuk menjaga sekaligus membantunya dalam melakukan sesuatu hal. Wanita itu bernama Mo Chen yang diperkenalkan kepada Jinong. Jelas di sana ia tidak ingin ada pengawal karena ia ingin bergerak sendiri. Namun Suanji memintanya untuk tenang. Mo Chen tidak akan mengganggunya, melainkan akan membantunya yang bisa ia perintah apapun yang ia mau. Lalu Mo Chen diberikan tugas untuk membuat sebuah surat palsu yang nantinya diberikan kepada Jining mengatasnamakan dari suku Ji. Di sini Suanji berencana membuat hubungan antara Jinong dan Jining baik kembali. Lalu setelah itu, Jining berada di sebuah bukit karena mendapatkan pesan dari suku Ji. Baru saja tiba di sana, tiba-tiba ia diserang oleh anak panah. Lalu Jinong datang membantu menyelamatkannya. Semua rencana tersebut sengaja dilakukan oleh Jinong bersama Mo Chen dengan berpura-pura mencelakai Jining supaya Jinong bisa membantunya. Lalu setelah itu ia pun meminta maaf mengenai apa yang terjadi. Alasan ia masuk ke dalam suku Wu Jianmen hanya untuk menjadi mata-mata karena untuk membalaskan dendam suku Ji, Jinong harus menjadi orang kepercayaan Dongki terlebih dahulu. Jining yang mendengarkan hal itu percaya atas ucapannya tanpa ia sadari kalau Jinong sedang berbohong. Singkatnya di sekolah, Lata membawa Jining, Yu'er, Muzi untuk pergi ke Gunung Tianbo dalam menghadiri undangan dari Lukman. Di saat hendak pergi, mereka tak sengaja bertemu dengan Julian. Mereka pun mengajaknya pergi juga. 很好啊。 Sesampainya di Gunung Tianbo, mereka datang ke rumah bordil. Lukman menyambut mereka dan memberikan makanan beserta minuman yang terbaik. 我就想到曾经的自己，